Tapi pada saat anaknya itu sudah berubah menjadi normal, orang tuanya juga tidak boleh sombong lagi, karena ujian berikutnya harus seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan teman ini Pak Ustadz. Teman saya curhat tentang masalah yang dia hadapi di keluarganya. Jadi beliau punya anak gitu Pak Ustadz. Dia bilang, anakku kok susah sekali diatur ya. Maksudnya gimana itu bro? Saya tanya gitu kan, kita main bro aja karena kan kalau disuruh sholat susah gitu, suruh sholat susah. Apalagi sholat subuh itu banguninnya setengah mati. Bilangnya yantar Pak, yantar gitu. Terus kalau disuruh kadang-kadang berani ngelawan gitu Pak Ustadz, membantah. Ngapain suruh saya, suruh yang lain gitu. Jadi teman saya ini juga apa tuh namanya ngelus dada, kok bisa gitu ya anak. Padahal teman saya ini ya ibadahnya lumayan lah gitu Pak Ustadz. Takut dia juga jangan-jangan nanti karena anaknya begini dia juga salah di hadapan Allah. Nah, mohon pencerahan nih Pak Ustadz. Ketika anak yang seperti itu apa yang salah, apa yang terjadi pada keluarga seperti itu, Pak Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang anak itu ujian bagi orang tuanya. Oh iya. Harta itu juga menjadi ujian bagi seseorang. Dan sekitar kita itu yang menjadi ujian kita. Jadi ujian itu akan ada di mana-mana. Hujan menjadi ujian kita. Ada orang kehujanan ngeluh, ada orang kehujanan senang, ada orang kehujanan bingung, ada orang kehujanan menghujat Allah, ada banyak macam-macam. Iya, betul. Padahal hujan itu sendiri ada ujian. Nah, kalau ujiannya temanmu seperti itu, umpamanya anaknya disuruh sholat susah. Susah, iya Pak Ustaz. Kemudian kalau diminta melakukan sesuatu itu ada aja. Nah, sebenarnya begitulah cara Allah menguji. Jadi, pasti ada sebabnya. Kalau anak itu turunan dari ayahnya atau ibunya, insya Allah salah satu orang tuanya punya sifat seperti anaknya tersebut. Jadi tidak mungkin sifat tetangganya diambil oleh Allah Ta'ala itu ditaruh di anaknya. Kan harus seperti itu cara berpikir. Betul, iya. Jadi orang tua itu harus berpikir begitu kalau saya. Berarti introspeksi ke belakang. Introspeksi ke belakang itu boleh istilahnya. Jadi kalau ada orang bilang, kalau sudah terjadi tidak usah diurus, nanti dulu. Yang mana ini kan gitu ya. Karena sesuatu yang tidak baik, yang sering kita lakukan, ya kita pikirkan, itu kan di belakang kita. Kalau itu suatu dosa, ya mohonlah ampunan terus-menerus, ya merasa dosa kita itu masih ada. Sehingga kita terus senantiasa ingat, sehingga kita juga belajar untuk tidak melakukan hal dosa itu lagi. Nah, kalau untuk anak, insya Allah harus seperti itu, evaluasi lagi dulu ke belakangnya. Kalau saat ini temanmu itu diuji oleh Allah Ta'ala anaknya dengan sulit sekali untuk sholat, umpamanya apalagi subuh. Kemudian kalau diminta itu selalu ngajak perang aja, kan seperti itu ya, membantah. Dilihat aja sebenarnya, jadi evaluasi itu dari ibu atau bapaknya. Dan pada saat kedua orang tuanya ini bermuhasabah, ya harus difahami bukan mau salah-salahan. Ini
mau mengantarkan keluarga ini kan nanti akan bertemu di surga sebenarnya. Jadi bukan mau menyalahkan, jadi sudah istilahnya itu berdiskusi. Kita itu nanti kan berkeinginan ingin bertemu di surga. Ya saat inilah kita di dunia merencanakan sebenarnya, sama merencanakan kita mau dekat dengan Allah, kita mau takwa kepada Allah Ta'ala, kan direncanakan apa yang harus kita kerjakan. Yang dulunya nggak pernah baca Quran, yang paling tidak itu sehari 1 ain, seperti itu. Kalau kemudian ya mulai, kalau dulunya sholat bolong-bolong, ya sholat dipenuhi 5 waktu wajibnya dulu. Kemudian yang dulunya sholat itu hanya asal sholat, ya mulai khususnya dipenuhi. Kan ada rencana sebenarnya. Nah, pada saat mengevaluasi keadaan anak-anak yang dipunyai, yang menjadi ujian, itu harus difahami dan tidak perlu malu. Kalau memang, nggak taunya itu, nggak mau sholatnya itu saya. Kenapa? Saya itu memang, namanya bapaknya nih, saya itu memang dulu kalau diperintah itu nggak mau gitu. Jadi sudah punya sudah punya genetik bahwa kalau diperintah itu nggak mau gitu. Jadi kalau udah diperintah nggak mau, bapaknya saya itu pokoknya kalau saya itu saya tahu kalau saya salah, tapi kalau diperintah itu selalu nggak mau. Nah itu berarti genetika begitu itu tidak baik. Kemudian kalau memang itu dari ayahnya, ya ayahnya mulai mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika dulu saya kalau diperintah, saya itu selalu menolak. Padahal perintah itu baik, tapi kenapa saya selalu menolak? Nah itulah setan. Nah itu harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala terus menerus. Beberapa bulan baru nanti fokus doa kepada anaknya. Kalau diperintah untuk sholat itu nggak mau. Fokus, ya Allah, jika anak saya bernama Fulan atau Fulana, jika dia diperintahkan untuk sholat dia selalu menolak ini. Jika itu salah dan dosa, ampuni dosa-dosa anak saya jika punya genetik dari saya. Yaitu kalau diperintah dia selalu menolak. Ampuni dosa saya, ampuni dosa anak saya. Ampuni dosa saya, ampuni dosa anak saya, ampuni dosa saya, ampuni dosa. Begitu aja doanya. Karena ada sifat atau perbuatan yang sama sebenarnya. Jadi bagi orang tua nggak usah malu yang seperti itu. Allah itu Maha Pengampun. Kita tahu Allah Maha Pengampun, tapi kita tidak mau ngakuin kalau kita itu salah. Kan lucu jadinya. Merasanya kita itu selalu benar. Kan lucu. Nah itulah yang harus kita benahi. Kemudian kalau dikasih tahu itu selalu ngajak berantem. Dilihat ada cara ngomongnya. Oh berarti anak saya itu merasa benar atau merasa lebih pintar. Siapa di antara bapak sama ibunya yang merasa seperti itu, merasa pintar atau benar? Nah itu koreksi aja. Kalau dilihat-lihat, iya ya, saya tuh merasa benar atau pintar. Gimana? Kalau diskusi saya yang nomor 1 ngomong ngomongnya. Nah itu kan kelihatan. Berarti saya lagi nih ya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Begitulah cara Allah itu akan memberikan jalan keluar. Karena dengan si orang tuanya memohon ampun kepada Allah Ta'ala, inilah si orang tua ini merubah nasibnya dia, nasib keluarganya dia rubah mulai saat ini. Dengan memohon ampun dulu kepada Allah Ta'ala. Makanya klop dengan salah satu firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jelas sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib keluarga itu kecuali keluarga itu merubahnya. Sama seperti itu sebenarnya. Itu perubahan nasib dimulai awalnya dari mohon ampun itu, Pak Ustaz. Ya itu awal ya, apalagi kecil-kecil gitu. Iya, seperti itu apalagi karena sudah ada genetik tidak baik pada keturunan ya mohon ampun. Iya. Kan nggak bisa langsung minta gitu loh. Kalau misalnya orang tua ini kan suami istri salah satu mengakui itu sifat saya gitu. Si istri atau si suaminya mohon ampun. Kemudian pasangan yang satunya lagi apa yang harus dilakukan, Pak Ustaz? Belanja dia. Belanja. Ketamcit ya, Pak Ustaz. Artinya yang satunya syukurin itu sifat lu gitu. Ya kalau memang mau ya membantu mendoakan kan seperti itu ya. Kan memang seyogyanya seperti itu dalam keluarga, Pak Ustaz. Iya gitu kan, itu sebaiknya seperti itu, Pak Ustaz ya. Itu lebih baik ya. Dan bapaknya dulu ya, Ustaz, yang lama gitu. Ya kalau itu pokoknya itu pada
ayahnya yang dia harus fokus beneran. Kalau pokoknya pada ibunya, ya ibunya yang fokus yang beneran. Lama dulu ya Ustaz, nggak langsung disambung anakku ini karena aku gitu, nggak begitu Ustaz? Iya, itu kan motornya ya, mau nyambung ya silahkan aja. Cuma kalau saya kan mending kita itu motornya dulu yang harus kita selesaikan, pahami bahwa oh iya ya saya punya sifat tidak baik itu. Nah kalau si bapaknya itu tahu mamanya sifat saya itu ada pada bapak saya juga, nah boleh dia doain dia dulu, dia doain anaknya, dia doain bapaknya. Nah ini orang tua baik itu ya begitu. Begitulah cara mendoakan kesalahan dan dosa-dosa orang lain dengan fokus ke titik itu salahnya. Kan sama, mamanya nyuri, hobinya nyuri aja. Masa cuma astagfirullah. Boleh. Tetapi lebih fokus, ya Allah jika saya banyak dosa selalu mencuri, ampuni dosa saya karena mencuri. Astagfirullahaladzim. Kan seperti itu. Ya Allah karena mencuri saya itu untuk menjadikan anak dan istri saya makan dan tidak ada saya pergunakan untuk apa-apa, untuk mewah umpamanya, ampuni aku ya Allah karena hanya untuk makan saja. Tapi kalau mencuri saya karena untuk kemewahan saya, ya jangan cuma ampuni aku ya Allah, enggak cuma itu. Saya berjanji akan saya kembalikan yang mencuri, korupsi, ambil eser, ambil gerica, ambil kertas semen, ambil marmer, terlalu banyak ya kan begitu harusnya. Nanti akan saya kembalikan ya Allah. Nah harusnya seperti itu. Ini saya saat berkunjung ke rumah teman, dia tinggal bersama anak dan menantu dan cucunya. Pas saya datang, teman saya tuh nyuruh cucunya untuk salam nih ketemu kakek gitu kan. Nah, tapi anaknya nggak mau nih, cucunya nggak mau. Cucu apa anaknya nggak mau? Cucunya yang nggak mau. Akhirnya teman saya itu curhat lah. Ini cucu saya ini susah banget diaturnya. Balita di bawah 5 tahun, dia dimasukin PAUD, belum TK nih, di bawah TK. Kan PAUD. PAUD, pendidikan usia dini. Kalau PAUD apa ya? Tetangga. Temennya dia. Bimbingan usia Temennya kalau itu. Nah, masukin PAUD, dia nggak fokus belajarnya, muter aja main gitu kan. Nah, suatu ketika dilarang sama gurunya dipukul. Sampai teman saya ini malu gitu kan. Maksudnya bapaknya si anak itu? Kakeknya si anak. Padahal anak saya, bapaknya ini anak, udah sekolahin ke namanya ada khusus untuk anak-anak yang seperti inilah, berkebutuhan khusus inilah yang susah diatur gitu kan. Mainan juga berantakin semua. Pokoknya nggak sesuai sama keinginan orang tuanya lah gitu. Nah titik-titik ini dosa apa nih dari orang tuanya yang harus dimohonkan ampun ke Allah nih Ustaz? Iya, kalau dilihat cucunya seperti itu, insya Allah yang paling dekat itu kan antara bapak sama ibunya. Nah itu antara bapak sama ibunya ada yang sering menyimpan marah sebenarnya. Sering menyimpan marah dan maunya kabur. Terhadap orang tuanya Pak Ustaz? Ya, kalau mamanya itu bapaknya atau ibunya, ini dulu itu kalau dia itu dikasih tahu atau dibimbing sama orang tuanya, maunya kabur nih. Maunya itu kabur, gitu? maunya melawan, maunya kabur, maunya melawan. Cuma dia diem, bisa aja itu diem. Diem tersimpang. Kalau itu anaknya yang cewek, dia kan cewek kan nggak bisa lawan. Iya. Maksudnya ini bapak ibunya si adik. Jadi kan cucunya. Saya cerita tentang bapak ibunya. Kalau umpamanya si ibunya ini yang dia kalau disuruh itu nggak cocok terus diem, maunya kabur, mamanya. Kemudian selain kabur apa? Mau marah itu selalu ada di sini. Cuma jarang diungkapkan. Itu bisa. Kalau bapaknya juga sama.
Kalau bapaknya itu memang pendiam, kecenderungan emosi tinggi, agak tersinggung, itu sama. Nanti si anaknya itu, si cucunya temennya DJ, keluar itu begitu. Jadi jalan nggak mau belajar aja. Oh, jalan itu kabur. Ya, nggak mau fokus dia. Nah, kalau dia marah, nah itu yang nyimpen marahnya. Entah itu ibu atau bapaknya, insya Allah seperti itu. Jadi itu gambaran dari orang tua. Jadi anak kecil itu gambaran dari orang tuanya yang punya sifat seperti itu. Jadi kalau orang tua mau evaluasi atau muhasabah diri, itu lihat anaknya yang kecil itu. Itu sifat orang tuanya yang kurang lebih jelek-jelek atau buruk-buruknya atau tidak baiknya itu di situ muncul. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau mamanya anak, kalau jengkel tuh gulung-gulung, nah, tinggal dilihat siapa yang dulunya gulung-gulung gitu. Kalau marah, itu nanti ketemu, oh si ibunya. Kalau marah diem, nggak mau ngajak ngomong, siapa nih bapaknya? Emang pendiam, nggak mau ngajak ngomong. Itu kelihatan semua, tinggal kita mohon ampun aja. Itu cara kita itu muhasabah evaluasi. Kalau orang itu diberi hidayah oleh Allah. Rata-rata orang itu diberi hidayah tapi nggak dijalankan, itu aja. Sehingga dia tidak tahu, sehingga anaknya begitu langsung sekolahin. Sebenarnya dalam Islam sudah jelas kok itu. Itu kan genetik anakmu. Berarti cari sebenarnya kesalahanmu di mana. Itulah makanya diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kalau dianggap anaknya itu nakal, kalau dikasih tahu mukul, kalau ini itu kan termasuk musibah sebenarnya. Walaupun bentuknya itu malu ini dan sebagainya. Itu dicari ketemu dari mana? Ya itu kalau nggak dari bapaknya, ya ibunya. Begitu aja. Cuma rata-rata orang-orang Islam itu nggak mau tahu. Padahal ayatnya sudah jelas. Enggak, itu bukan dosa saya. Dan itu dosa siapa? Allah aja yang mau begini, tidak ada. Turunnya Al-Quran itu ada sebabnya. Jadi kalau anakmu seperti itu, insya Allah ya ada sebabnya. Dari mana? Ya dari bapak atau ibunya yang paling dekat. Betul. Gitu, nggak usah jauh-jauh kakek neneknya, nggak usah jauh-jauh lah, bapak atau ibunya. Tinggal nanti udah ketemu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Katanya Allah itu maha pengampun. Loh, kok kamu itu nggak pernah mohon ampun bab yang itu, kan gitu. Nah inilah sebenarnya cara menyelesaikan dengan syariat Islam. Begitulah caranya. Bukan dengan cara-cara orang bule ini, begitu. Nah, itu kan hanya cuma masalah gitu. Tapi selama ini saya membantu menyelesaikan masalah-masalah anak yang seperti itu. Ya Alhamdulillah diberi kok sama Allah Ta'ala. Anaknya mulai membaik, mulai normal. Setelah bapak ibunya mulai mengerti, nah anaknya membaik kok. Lucu. Menurut saya lucu yang memang nggak lucu. Memang itulah cara Allah memberikan hidayah. Cuma orang Islam yang punya pengetahuan Quran yang komplit itu nggak pernah dipakai, hanya cuma buat hafalan. Itulah harus dipahami bahwa ilmu genetik ada sebenarnya, diceritakan oleh Allah Ta'ala. Mendapatkan musibah dari perbuatan itu kan urutan sebenarnya. Dari apa yang kita lakukan sekarang itu akan kita tuai besok. Jadi sebenarnya apa yang akan terjadi besok itu diawali dari saat ini kita itu melakukan sesuatu. Betul. Seperti itu, kalau kita lakukan jelek ya besoknya kita akan menuai hasilnya yang tidak baik. Begitulah. Kalau memang kita itu melakukan sesuatu keburukan tentang ini ya matinya kita tanda tangan kontrak sendiri karena sudah diceritakan dalam Quran seperti itu. Artinya dengan perubahan si anak tadi itu dia menjadi baik itu masuk ke dalam ayat yang tadi Pak Ustadz sebutkan itu ya Pak Ustadz. Ya? Jadi dari keluarga yang maksudnya yang anaknya yang susah diatur kemudian bisa itu sudah masuk ke ayat tadi Pak Ustadz ya. Iya. Nah Allah langsung menjawab seperti itu ya anaknya alhamdulillah dikasih perubahan. Ya begitulah cara Allah menjawab. Tapi pada saat anaknya itu sudah berubah menjadi normal, orang tuanya juga tidak boleh sombong lagi karena ujian berikutnya harus seperti itu. Kalau sombong jadi bagaimana kira-kira? Ya kalau sombong itu dia pasti akan membanggakan sesuatu, ya, itu tidak boleh. Kalau Balik lagi ke anaknya yang sakit tadi atau? Allahu alam kalau itu, jadi bisa aja itu memang menjadi dosa orang tuanya. Anaknya sih nggak tahu dia kenapa dia begini kan nggak tahu. Tapi bapaknya sombong, wah aku sudah mohon ampun anak saya begini. Kan nggak seperti itu. Nah kalau memang itu nanti ada tanya
Loh dulu tuh anakmu itu kalau dikasih tahu mukul, kok sekarang kok enggak pernah ya? Gitu. Kok bisa begitu? Gimana ini? Ke mana ini? Ke siapa ini? Ke ahli apa ini? Kan, gitu. Jawabannya itu Ustaz. Jawabannya inilah yang Menentukan. ya menentukan. Nah, pada saat dia itu terus ingat, ini emang anakmu begitu? Ya anakku begitu. Nah, terangkan secara Islami bahwa ini anak saya begini, dulu saya begini. Anak saya begini, istri saya seperti ini. Nah, kamu bagaimana? Oh, saya nggak begitu. Nah, terus istri saya juga nggak begitu. Ya sudah, nggak usah dijawab. Karena kamu berarti. Iya. Iya, iya. Nggak usah dijawab. Iya, betul. Ini orang yang tidak mau menerima hidayah. Udah, nggak usah dijawab. Nggak perlu dijawab gitu. Oh, capek-capek ngomong. Jadi intinya adalah begitu. Jadi kalau ada anak nakal, ya kita koreksi. Muhasabah, ayo bebenah. Jangan kita merasa nggak punya dosa. Diketawain sama setan itu beneran nanti. Setan yang ketawa. Kok persis kayak aku kan setannya begitu pasti. Setan itu kan nggak pernah merasa dosa. Nah disinilah kita harus belajar. Ayo kita benahi diri kita sendiri. Sabar, doa yang baik kepada Allah Ta'ala. Memohon, meminta ampunan terus, kemudian mohon anak kita itu jadi anak soleh atau soleha. Harus berusaha seperti itu. Nah, disitulah tugasnya orang tua, tugasnya imam untuk menjadikan keinginan kita, kata kita, keinginan kita itu kan mau bertemu di surga. Ya buktikan kalau mau bertemu di surga dengan membimbing diri kita sendiri, membimbing istri kalau kita sebagai imam, membimbing anak-anak kita itu dekat pada Allah Ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala, mematuhi perintah-perintah Allah. Jadi jangan hanya cuma apal tok di sini. Kalau apal mah banyak, tetapi yang aplikasi kerjakan, hafalan yang ada dalam pikiran itu kerjakan di kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah itu akan menjadi berkah lah keluarga kita itu, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.